Hai, bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat dan tetap di rumah aja ya. Wait. Tak kenal maka tak sayang. Hai, nama aku Jessica dari kelas BEN 4 nomor absen 14. Hari ini aku akan membawakan sebuah khotbah singkat yang mengangkat tema merayakan kehidupan yang aku landasi dari firman dan ayat Alkitab dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Ada sebuah perumpamaan di bulan Paskah ini mengatakan, when Pamungkas said, kalau kau makan mungkin gak bisa sampai ke tulang-tulangnya. Kalau sama kamu, aku mau sampai ke tulang-tulangnya. Kalau Pamungkas mungkin cuma sampai ke tulangnya aja. Tapi Jesus said, bahkan sampai tubuh, nyawa, dan darah Dia berikan bagi kita untuk menebus dosa setiap kita. Ya kita, umatnya yang sebenarnya tak layak ini. Mungkin diantara kita masih banyak yang belum memaknai dengan betul apa arti Paskah sesungguhnya. Mungkin bagi kita, Paskah adalah sebuah perayaan tahunan di mana kita memperingati wafatnya Yesus Kristus dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. No. Paskah lebih dari itu. Paskah adalah tentang kita memperingati kematiannya. Kita memaknai betul apa makna dari kematiannya di atas kayu salib, dan tentang kita merayakan sebuah kehidupan yang baru, kehidupan di mana hidup kita telah diperbarui olehnya. Kehidupan yang baru karena semua dosa kita telah ditebus olehnya. Poin pertama, from unworthy to worthy, dari tidak layak menjadi layak. Yang aku ambil dari Lukas 23 ayat yang ke-9 sampai 43. Dia memanglah Yesus anak Allah yang hidup, yang dapat melakukan apa saja untuk membuat dia terlepas dari hukuman salib itu. Tetapi pada saat itu dia memilih untuk tetap menempuh jalan salib itu. Dia menyerahkan semua kehidupannya ke tangan Bapaknya saja. Mengapa? Mengapa dia tetap memilih untuk menempuh jalan salib itu? Padahal kita, umat manusia, seringkali mendukakan hatinya dan seringkali tidak menghargai Dia sebagai Allah kita. Ya, dia tetap memilih untuk tetap menempuh jalan itu agar dia bisa menebus semua dosa-dosa manusia. Dan dia ingin menunjukkan bahwa dia sangat sayang kepada kita. Dia sangat mengasihi kita, umatnya. Meskipun kita seringkali mendukakan hatinya, seringkali berbuat tidak seturut oleh firman-Nya, tetapi Ia rela memberikan seluruh nyawa dan darahnya bagi kita. Untuk kita manusia yang sebenarnya tak layak ini, tetapi kita dilayakkan oleh darahnya dan melalui karya salibnya. Pada ayat ke-42 dikatakan, lalu Ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah aku. Kalau secara logika dan akal manusia, mana ada seseorang belum mengenal Yesus, tapi ia langsung tahu bahwa orang di sampingnya adalah Yesus atau Raja. Pada saat itu dia mengakui bahwa Yesus adalah Raja atas kehidupan setiap kita. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Roh Kudus dapat berbicara kepada seorang penjahat. Kita sebagai manusia, sebagai umatnya, pasti lebih dari penjahat itu. Kita adalah umat yang sangat disayanginya. Pasti Roh Kudus akan berbicara banyak melalui kehidupan kita, karena kita adalah umat manusia yang sangat dikasihinya. Yuk kita mulai buka hati agar Roh Kudus dapat masuk melalui kehidupan kita dan berbicara kepada kehidupan kita. Roh Kudus saja dapat bekerja melalui seorang yang sangat tidak layak. Apalagi kita sudah dilayakkan oleh darahnya yang mahal. Mari kita biarkan Roh Kudus untuk dapat masuk ke dalam kehidupan kita lebih lagi. Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Poin yang kedua, kehidupan yang baru memabukkan kita, yang aku ambil dari 1 Korintus 15 ayat 21 sampai ke 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Hubungan kita dengan Allah dahulu sempat terputus. Hubungan kita dengan Allah sempat terputus karena kita masih menjadi manusia lama, manusia penuh banyak dosa.
tetapi melalui karya salibnya dan dia sudah bangkit dan sudah menang atas maut, hubungan dengan Allah kita bisa terpulihkan kembali. Dan dosa kita dihapuskan oleh karena dia sudah bangkit pada hari yang ketiga dan dia sudah menang atas maut. Oleh karena itu kehidupan yang baru memampukan kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah dan biarkan Allah menjadi raja atas kehidupan kita yang baru. Dan biarlah Allah menuntun kita di kehidupan kita yang baru ini agar kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kehidupan kita bisa menjadi dampak, menjadi berkat, dan bisa menjadi motivasi bagi banyak orang. Yang kedua, kehidupan yang baru memampukan kita untuk menghasilkan buah, untuk berbuah. Sebelumnya kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang seringkali melakukan banyak sekali dosa yang tidak seturut oleh firman-Nya. Contohnya dendam, tidak mau mengampuni, mencuri, seringkali membohongi orang tua mungkin, atau kecanduan bermain game, kecanduan pornografi dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena penyalipannya kita diberikan kehidupan yang baru. Kehidupan di mana Allah memampukan kita untuk menghasilkan buah. Kasih Tuhan memampukan kita untuk mengasihi sesama kita karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita harus percaya akan kebangkitannya. Jikalau kita percaya akan kebangkitannya, kita akan mendapatkan kehidupan yang baru. Christ is risen, so in Christ all will be made alive. Tuhan sudah bangkit. Jadi di dalam Tuhan semuanya akan dipulihkan, akan diperbarui, akan memiliki kehidupan yang baru. Ayat ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. So, mari di Paskah ini kita memaknai kehidupan yang baru, kehidupan yang telah diberikan oleh Yesus yang telah bangkit pada hari yang ketiga dan menang atas maut, dengan cara menggunakan kehidupan yang baru ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara menjadi dampak, menjadi motivasi bagi kehidupan orang lain, dan memperkuat hubungan dengan Allah yang telah dipulihkan oleh karena darahnya. Dan menjadikan Tuhan Raja atas kehidupanmu dan biarkan Tuhan memegang kendali atas kehidupanmu. Mari kita maknai Paskah tahun ini dengan cara kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita dan memberikan kita kehidupan yang baru, kehidupan yang untuk memuliakan Allah dan kehidupan untuk semakin meninggikan namanya, kehidupan yang diharapkan kita itu semakin hubungan dengan Allah semakin dikuatkan dan biarkan Allah bekerja atas kehidupanmu. So, Paskah kali ini kita belajar bahwa kita tuh harus bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan sudah menang atas maut, kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang lebih dikuatkan dan lebih bertumbuh di dalamnya saja. Oke, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.